Yang pertama, titip salam kepada semua rekan-rekan. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang Nikita hari Senin. Ada sidangnya di Pengadilan Negeri Serang. Nanti sidangnya itu pasti pembacaan dakwaan. Nah, nanti dakwaannya dibaca, setelah itu kami akan mengajukan eksepsi. Apakah kita ajukan pada Senin besok atau meminta waktu 1 minggu untuk mempelajari lebih detail tentang dakwaan tersebut. Jadi sidangnya hari Senin. Kalau Niki kondisinya alhamdulillah sehat. Kemarin dia masuk rumah sakit karena saraf terjepit, sakit sekali, dan itu saran daripada rutan supaya dia dirawat. Setelah dia dirawat, dia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam proses di rumah sakit. Dia merasa lebih terpenjara kalau dia ada di rumah sakit. Maka dia walaupun tidak sehat 100%, karena saraf terjepit itu kan bukan seperti sakit flu, dikasih obat sehat. Itu pasti memerlukan terapi. Dia meminta supaya lebih baik dia balik lagi ke rutan, mungkin lebih tenang kalau ada di sana. Seperti itu. Keadaannya sehat, tidak ada masalah. Dia berkomunikasi juga bisa, tapi melalui alat komunikasinya petugas biasanya. Ada beberapa petugas itu kadang telepon, baru berkomunikasi dengan saya. Tapi dia kalau secara pribadi dia nggak memegang alat komunikasi pribadi. Ntar dulu ini yang kalau Niki sangat-sangat siap. Dari kemarin malah minta supaya segera disidangkan. Karena ini saya katakan berkali-kali, ini kasus karena Nikita yang dilaporkan sehingga jadi rame. Ini kasus hanya postingan-postingan di Instagram Story, di mana dia menyatakan bahwa ini loh ada orang melaporkan di kantor polisi, tolong Pak polisi, kasus itu mohon ditindaklanjuti. Nah, itu tag postingan Nikita. Ada lagi postingan dia membuat foto seseorang. Hanya itu persoalannya, bukan dia jual narkoba, tidak juga melakukan pembunuhan, bukan juga pelaku teroris. Jadi Nikita ini memposting tulisan. Dia minta Pak polisi, ada orang lapor tuh, security atau siapa di polsek atau di mana, tolong Pak proses lebih lanjut. Dan ternyata benar, laporan itu bukan bohong. Apa yang diposting Niki itu benar, ada kejadian, sehingga orang itu lapor. Jadi tidak ada yang fitnah. Fitnah itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ini saya luruskan. Yang kedua, yang paling luar biasa dari kasus ini, kaget. Mungkin Anda sudah melihat postingan dari beberapa rekan, saudara-saudaranya Niki, tentang kerugian yang muncul di dalam kasus ini. Bagaimana kerugian yang sebenarnya, Anda tunggu hari Senin di persidangan. Saya ingin mendengar sendiri dari mulut jaksa, berapa kerugian yang dijadikan dasar untuk menahan Nikita. Itu saja. Apakah 200 miliar, 1 triliun, berapa kita nggak tahu. Saya mau dengar sendiri kerugian itu disampaikan oleh jaksa pada persidangan hari Senin. Baru saya bisa menanggapi. Bang, sidang offline atau online, Bang? Kenapa? Sidang offline atau online, Bang? Saya minta supaya sidangnya offline. Karena menurut KUHAP, sidang itu harus berhadapan dengan hakimnya. Kecuali dalam posisi kita COVID yang 2-3 tahun yang lalu, yaitu memang situasinya darurat. Tapi dalam situasi normal seperti ini, sidang itu harus dihadirkan di persidangan. Sidang teroris saja di Jakarta Timur itu dihadirkan terdakwanya. Sangat aneh kalau sidangnya Nikita itu tidak dihadirkan di persidangan, karena itu adalah aturan di KUHAP bahwa terdakwa harus hadir. Kenapa, Dik? Keputusan pengadilan seperti apa sudah keluar? Belum tahu. Karena itu nanti saya sampaikan di persidangan hari Senin. Pasti apa dasarnya offline atau tidak, nanti kita lihat. Yang jelas menurut KUHAP, terdakwa harus hadir di persidangan, dihadirkan. Bang, secara psikologis bagaimana, Bang? Sangat siap. Wong ini begini. Niki itu mungkin akan goyah kalau memang ini masalah narkotika. Mungkin dia akan bermasalah atau persoalan teroris. Ya, tapi ini persoalan postingan-postingan di Instagram.
itu ditafsirkan sebagai sebuah perbuatan mencemarkan nama baik. Silakan yang menafsirkan, silakan yang memproses hukum. Tapi kan putusan nanti akhirnya ada di pengadilan. Bang Niki siap nggak ketemu sama Dito kalau misalkan di pengadilan negeri? Pasti kan Mau tidak mau wajib hadir, pasti akan bertemu. Jadi tidak perlu dibilang akan dipertemukan, diwajibkan hadir. Berarti menunggu kehadiran Dito ya Bang? Kita tidak menunggu, wajib hadir. Kalau menunggu kan saya menunggu seseorang, tidak ada yang saya tunggu. Tapi Nikitanya memang siap, maksudnya mau bertemu langsung dengan Dito Bang, baik itu di penyidikan atau di pengadilan. Mau tidak mau diwajibkan bertemu di ruangan sidang. Jadi tidak ada yang memaksa untuk dihadirkan, tapi ini undang-undang yang mengharuskan hadir. Silakan kalau tidak mau hadir. Untuk kesiapan Niki maksudnya. Sangat siap luar biasa di Bang, di luar ketawa-ketawa. agenda sidang Bang, apakah Niki udah bertemu dengan anaknya Bang? Kenapa? Sudah bertemu anaknya belum? Bang? Kalau ketemu Loli, anaknya yang paling tua sudah waktu dirawat di rumah sakit ketemu, dia ngobrol dan Loli juga menyampaikan, sudah saya sampaikan, Rol ini loh ya, proses mamamu, jadi kamu jangan terlalu berpikiran yang negatif, kamu santai saja, kecuali mamamu ini misalnya pengedar gitu ya, atau teroris ya mungkin itu, ya kamu merasa, kalau ini kamu harus bangga karena mamamu ini menyuarakan sebuah kebenaran, meminta sebuah proses hukum di Polsek. Bapak polisi, ada laporan polisi, tolong itu ditanganin. Apa ini pencemaran nama baik? Saya pikir tidak. Apa karena yang di-tag itu yang dipersoalkan seseorang sehingga dia merasa wah ini saya kok dikejar-kejar. Jadi ada orang lapor polisi, nih kita minta Pak polisi itu tolong laporan diproses. Inilah yang menjadi kasus sehingga Nikita berurusan di pengadilan dan dia ditahan bukan karena pencemaran nama baik tapi karena ada kerugian. Kerugiannya berapa? Anda tunggu hari Senin. Saya mau dengar sendiri dari jaksa berapa sih sebenarnya kerugian itu? 1.000, 10.000, 10 juta saya nggak tahu. Nanti kita dengar. Ya. Bang, Kenapa? Siapa? Loli anak pertama atau Nah, Kak Fitri? Loli belum cukup untuk saya hadirkan, saya melarang karena saya tidak ingin Loli masuk ke dalam proses hukum ini. Kalau dia mau besuk mamanya silakan. Tapi kalau mau ikut di persidangan saya keberatan karena tidak seharusnya seorang anak diajak untuk ikut sidang kecuali sidang anak. Siapa aja Bang hadir Bang dari pas hukum? Ya pasti jaksa, pasti hakim, banyak lah yang enggak. Kemudian rekan-rekan media ini terutama pasti hadir. Rekan Niki sendiri? Banyak yang rekannya ini. Ya. Bang, Nikita udah ketemu dengan anak yang kecil Bang? Kenapa? Sudah bertemu anak yang paling kecil Arkana. Bang? Sepertinya bertemu, tapi saya tidak tahu persis ya tanggal berapa. Kayaknya sih ketemunya di rumah sakit atau di mana itu waktu dibawa. Saya nggak mengikutin sampai sedalam, sampai sejauh itu karena saya ada persoalan administrasi yang saya siapkan kemarin, mengajukan permohonan supaya dia bisa dirawat di rumah sakit karena memang saraf kejepit itu sakitnya luar biasa dan itu tidak bisa langsung sembuh. Kondisi babynya gimana Bang? Saat ini apakah masih rawat jalan? Tidak rawat jalan, sakitnya pasti masih ya. Tapi kalau rawat jalan tidak karena dia sudah ada di tahanan. Berapa hari dirawat? Di 1 hari 1 malam terus dia minta balik ke rutan. Ya minta balik karena merasa kok ada yang ganjil dalam proses dia dirawat ini sehingga dia bilang saya bisa lebih sehat kalau saya di rutan kan. Bang, tentang Niki katanya banyak utang Bang sama sampai jual. Saya nggak ngurusin, saya bukan penggadean dan juga bukan debt collector, jadi saya nggak ngurusin utang-utang seseorang. Bang yang dia Bang yang dia Kayaknya Loli yang paling tua dan mungkin ada Dea ya, ada Dea itu manajernya, ada satu lagi beberapa orang biasa nyantai-nyantai aja. Maksudnya Kondisi yang anaknya itu gimana kan Bang? seperti permasalahan sebelumnya kan kita suka menitipkan anak kepada teman apa Fitri sekarang. Mungkin ke Kak Fitri ya. Kalau yang sifat pribadi begitu, Niki jarang ke saya. Biasanya ke Kak Fitri. Karena Kak Fitri lagi umroh dan tadi dia WA saya minta didoain juga, saya juga minta didoakan hari ini, hari Jumat, dia umroh, dia dari Madinah ke Mekah untuk menjalankan umrohnya. Habis itu nanti dia akan datang nanti bersama-sama saya untuk bersama-sama menegakkan kebenaran dan keadilan untuk proses Nikita. Bang ada yang ganjil dalam perawatan maksudnya gimana Bang? Saya bilang ganjil karena begini, Niki itu sakit,
Tapi kenapa dia di rumah sakit itu justru dia dikawal seperti seorang pelaku teroris. Jadi dia bilang saya ini tambah sakit di sini. Jadi mending lebih bagus saya di rutan. Nah itulah yang kejadiannya dan dia sampaikan, bang saya lebih bagus di rutan aja bang, nggak apa-apa lah diobat-obatin ntar sembuh-sembuh sendiri. Dan itu kan saraf kejepit itu tidak langsung bisa sembuh. Tidak bisa langsung sembuh. Tapi memang punya riwayat bang Niki terhadap. Bukan punya riwayat, memang ada penyakit ya, ada penyakit. Bang, yang soal dia kesurupan itu bener nggak sih bang? Ya? Sempat kesurupan itu bener? Di mana kesurupannya? Yang ada video saya lihat itu bener nggak? Maksudnya dia di rutan. Kapan? Karena selama kalau itu di ruangan persidangan saya bisa sampaikan kapan. Di rutan. Nggak ada di rutan, nggak pernah ada Pak. Kalau makan-makan iya, mungkin keliru. Makan-makan kamu anggap kesurupan nggak? Nggak kelihatan gambarnya kesurupan. Nggak ada, orang kesurupan itu saya nggak ngerti ya maknanya. Satu, hal-hal goib gitu saya nggak ngerti, saya nggak bisa bahas. Dan saya nggak paham. Gitu loh. Yang saya tahu mungkin makan-makan, masa makan-makan dianggap kesurupan, ini bingung saya. Nggak ada. Bang Nikita udah mulai menikmati kehidupan di dalam penjara bang. Tidak menikmati, ini mau tidak. Maksudnya mulai beradaptasi, Bukan beradaptasi, ini bagian dari kehidupan dia. Ya, orang mempunyai kehidupan masing-masing. Ini bagian dari kehidupan dia, bagian dari dia memperjuangkan sebuah kebenaran, memperjuangkan orang yang mencari keadilan. Ingat, dia memperjuangkan seseorang yang mencari keadilan karena melaporkan seseorang di kantor polisi. Ternyata di dalam berkas perkara benar ada laporan itu. Artinya apa yang kita sampaikan itu benar. Tidak ada. Yang namanya fitnah itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Itu nanti materinya di persidangan. Oke.